katup terus tadi lidahnya, nah membuka gitu ya. Mari kita nyanyi senyum dan bermuka gembira sambil dipraktekkan ya Bapak Ibu. Nah, senyumnya gimana Bapak Ibu? Buka masker dulu. Nah, nggak usah malu. Kelihatan cantik kok. Kalau ompong nggak usah malu ompong. Saya juga nantinya ompong gitu. Kita semua pasti akan ompong, tidak perlu malu. Yuk kita nyanyi senyum dan bermuka gembira. Yuk. Mana mukanya Bapak Ibu yang gembira? Pujilah Dia bercampur tangan semua gembira. Sekali lagi senyum. Senyumkan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bercampur tangan semua senyum gembira. Tambah lagu lagi, Bapak masih ingat lagu suamiku? Ya, kita praktek ya lagu Kingkong badannya besar. Sekarang gereja kita gede, Bapak Ibu. Kingkong harus gede. Yuk kita nyanyi lagu Kingkong badannya besar. Pakai gerakan ya, Bapak Ibu. Yang semangat, ya. Oh, ini MC-nya sudah datang. Ya, goyang, Bapak Ibu. Di-prank sama Mas Hadi. Yo. King Kong badannya besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka kegiatan kita. Kita membuka perayaan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Menara Kasih Suwun yang keberapa Bapak Ibu? 90? Satu atau dua atau tiga atau satu? 91. Kita akan membukanya dalam doa. Kami suwun Ketua KHBK kita, Ibu Yuli Purwaningsih. Bapak Ibu, sebelum acara perayaan sederhana HUT Gereja, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami kenal dalam Tuhan Yesus
terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah melimpahkan kepada kami, sehingga kami dapat diberi kesempatan untuk beribadah Untuk memimpin lagu Mars Generasi ini. Jajaran gereja-gereja Kristen Jawa sebagai gereja Tuhan menangkan Injil penyelamatan beserta karya pemeliharaan bekerja sama hormat-hormat antar gereja sedunia bersama antar umat beragama tegakkan nilai kebenaran meski dengan menanggung salib tetap teguhkan imanmu pantang mundur berjalan matang ciptakan damai dan sejahtera melejatkan celah lekat melekat Tuhan yang mampukan kita ulangkan tekadmu majulah maju gereja Kristen Jawa majulah gereja Kristen Jawa Terima kasih. Yang masih remaja pemuda ini perlu tahu bagaimana gereja ini berdiri. Walaupun mungkin memang ada dua versi mungkin ya Pak Dadang ya. Ada dua versi yang perlu mungkin suatu saat kita bisa telusuri lagi dengan berdasarkan data dan fakta yang ada bagaimana sejarah ini supaya lebih komplit, supaya lebih paham bagaimana gereja kita ini berdiri. Untuk itu monggo Bapak Yulianto, bukan Yuli Purwani sih ya. Bapak Yulianto Setiabudi untuk membacakan sejarah. Ya. Ada pepatah atau yang pernah mengatakan seorang tokoh nasional jas merah Bapak Ibu. Artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itulah pentingnya sejarah. Kita jadi tahu asal usul kita. Dari mengetahui sejarah, kemudian kita bisa menentukan arah ke depan pelayanan kita. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya membacakan saja karena ada dua bendel yang sudah saya bawa. Dan ini ada, sebetulnya sama, intinya sama, cuma versinya berbeda. Saya akan membacakan dari sejarah singkat yang sudah disusun oleh beliau Bapak Suwargi Pramujo dan juga Suwargi Bapak Widoso AS yang sudah menyusun sejarah GKJ Menara Kasih Seruang yang ditulis pada tanggal 10 Januari 2008 dan juga ada tulisan dari Pak Trimarto, bentuknya fotokopian seperti ini. Terima kasih Pak Tri, ini melengkapi. Jadi saya coba akan membacakan dari dua tulisan ini, nanti akan saya rangkum. Intinya sama Bapak Ibu, intinya sama bahwa yang ditulis oleh Pak Tri, kemudian yang disiapkan oleh Pak Pramujo dan Pak Widoso, intinya sama. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan membacakan perintisan GKJ Menara Kasih Seruang. Mohon maaf Pak Tri, saya tina genah untuk membacakan ini, yang biasanya ini kan Pak Tri yang di sini. Pak Putra, nanti kalau ada tambahan Pak Tri bisa menyampaikan Pak Tri. Baik Bapak Ibu, begini ceritanya. Begitu saja. Sampai sore ya, nggak cuma sedikit kok. Di Kebumen dahulu kala ada seorang pendeta yang ditugaskan untuk menjadi penginjil di Kabupaten Kebumen, yaitu DS Baker. Pada saat itu belum ada sebuah jemaat pun, yang ada hanya jemaat-jemaat
kerasulan pengikut dari Kiai Sadrah Suropranoto. Nah, Raden Sadrah Suropranoto ini ternyata berasal dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau keluar dari keraton karena ingin beragama dan terkenal di desa Karangjasa atau Karangjoso. Oke. Sekarang Karangjoso ada di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Gerejanya dulu terkenal dengan sebutan Dalem. Anggotanya waktu itu cukup besar pada saat itu, yaitu 800 orang. Dominus Baker atau yang tadi disebutkan DS Baker diberi bantuan tenaga 2 orang, yaitu Bapak Yunus dan Bapak Dikun di Karangglonggong. Tahun 1902 DS Baker mendirikan sekolah di Kebumen dan Karanganyar. Di Kebumen ada paguyuban orang-orang Kristen yang dari Glonggong. Mendirikan balai kesehatan yang diberi nama Panjurung. Kemudian berkembang menjadi rumah sakit Zending Kebumen, atau orang biasa Sendem, rumah sakit Sendem yang ada di Bojong Panjer. Nah, pada saat itu tenaga medisnya banyak yang dari Glonggong. Di Yogyakarta mendirikan balai pengobatan Petronella yang kemudian berkembang menjadi saat ini Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Pendeta Baker dipanggil untuk melayani pendidikan calon guru Injil di Yogyakarta dan di Kebumen, ditempatkan Pendeta Dominus Van Dijk. Tanggal 3 Januari tahun 1911, Jemaat Glonggong diakui sebagai gereja dewasa dengan jumlah anggota 88 jiwa. Guru Injilnya pada saat itu adalah Zakeus Harjo Suseno yang tahun 1928 diteguhkan menjadi pendeta Jawa yang pertama di Kabupaten Kebumen. Sampai tahun 1925, gereja yang bermajelis Kebumen atau gereja yang bermajelis adalah Kebumen, Karangglonggong, dan Grujugan. Di tengahan ada Mbah Semail Putri, juga dari keraton, yang ingin bebas dan memeluk agama Kristen Kerasulan. Itu secara umum gambaran pada saat itu sekitaran tahun 1911 sampai dengan tahun 1928 di Kebumen pada saat itu. Sekarang kita memasuki ke yang lebih kecil lagi, yaitu di Seruang sendiri. Eyang Buyut Rus atau Buyut Jaya, Buyut Jadikrama berasal dari Soka Kidul Sidoarjo, menikah dengan Buyut Putri dari desa Kebulusan. Meskipun Buyut Putri tidak direstui oleh orang tuanya dan tidak akan diberi warisan, tetapi tetap ingin menjadi Kristen yang penting bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa pada saat itu semangat dari Mbah Buyut Putri. Buyut terus bertempat tinggal di Kelapa Gada. Kemudian terjadi kelompok orang-orang Kristen di Kelapa Gada dan kebaktiannya di Gereja Kerasulan Tengahan, dan kemudian berpindah di Gereja Kerasulan Petesewu, Tanggeran, Kecamatan Suwong. Yang sering berkebaktian di Tengahan ialah keluarga Mbah Singo Pamiro dan keluarga Bapak Rono Rejo. Keluarga Kristen di Kelapa Gada ingin masuk menjadi Kristen Protestan, lalu mengikuti pelajaran katekisasi yang dilayani oleh Bapak Yokas Raksodiharjo. Mbah Yokas Raksodiharjo ini memberikan pelajaran katekisasi tentang sejarah suci,
Kemudian untuk pelajaran tentang hal kepercayaan atau katekismus Heidelberg oleh Bapak Naslim Marto Taruno, dan untuk pelajaran pengetahuan kitab suci diberikan oleh Bapak Harjo Wasito. Mereka mengakui iman Kristen. Sekelompok orang-orang Kristen di Seruweng menginginkan mendirikan tempat ibadah sendiri, lalu membeli tanah kurang lebih 40 ubin beserta rumah limasan yang letaknya di saat ini yang sedang kita duduk bersama. Ini luasnya dulu 40 ubin. Di belakang ada rumah limasan, kemudian juga rumah serotongan. Rumah serotongan itu apa Pak Tri? Rumah serotong. Ada rumah serotong pada saat itu untuk keluarga guru Injil. Nah, pada saat itu yang beribadah adalah ada 8 keluarga, yaitu keluarga Mbah Simo Pawiro, keluarga Bapak Ronorejo, keluarga Bapak Idris Pawiro Wijoyo, keluarga Bapak Diran Harjo Sumarto, keluarga Mbah Ali Reja, ini dari Banaran Sidoarjo, kemudian Bapak Guru Jaya atau Guru Jemadi, kemudian Tuan Balung dari Tangerang, dan Ibu Kustia dari Tangerang. Nah, yang melayani di GKJ Menara Seruweng ialah Bapak Karto Sudarmo sebagai guru Injil, kemudian Bapak Darmo Sucipto yang kemudian menjadi pegawai penerangan setelah pensiun menjadi guru Injil di Pengaringan. Kemudian Bapak Pit Marto Seputro, Bapak Marto Pawiro, Bapak Marto Sono, dan Bapak Diran Harjo Sumarto. Kemudian pada tanggal 11 Desember tahun 1931, GKJ Seruweng bermajelis atau dewasa. GKJ Seruweng pertama kali bermajelis pada tanggal 11 Desember tahun 1931, dan tanggal itulah yang menjadi perhitungan sebagai hari ulang tahun GKJ Seruweng. Pada saat ini sudah menginjak di usia atau sampai di usia 91 tahun. Pendeta Belanda yang telah melayani di GKJ Seruweng ialah Dominus Kone, kemudian DS Noteboom, kemudian Dominus Corvinus yang ditangkap di Jepang dan di penjara tahun 1942. Nah, antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 yang menjadi konsulen di Gereja Kristen Jawa Seruweng ialah Bapak Zakius Harjo Suseno sebagai pendeta, dan Pendeta Supardi Sastro Pawiro dari Blonggong. Kemudian terjadilah perang kemerdekaan antara tahun 46 sampai dengan tahun 1950. Gereja rusak, diturunkan. Selesai perang kurang lebih tahun 1950, warga GKJ Seruweng membangun gerejanya kembali yang kita tempati sekarang. Jadi pernah rusak gedung gereja kita di era perang kemerdekaan antara tahun 1946 sampai dengan 1950, tetapi warga semangat kembali untuk membangun seperti yang sudah kita saksikan gedungnya sebelum kita rehab pada saat itu. Nah, bisa dikatakan Bapak Ibu, pendiri-pendiri GKJ Seruweng atau founding father-nya
adalah ada 5. Yang pertama Bapak Idris Pawiro Wijoyo, yang kedua Bapak Diran Harjo Sumarto, yang ketiga Bapak Rono Rejo, yang keempat Bapak Cipto Wardoyo, yang kelima Bapak Samuel. Kita memasuki perjalanan di tahun 1956. Pada saat itu dilayani oleh Bapak Pendeta Suko Asmoro. Kemudian berlanjut di tahun 1961 sampai dengan tahun 1963 dilayani oleh Bapak Pendeta Broto Semeti Wiryotenoyo sebagai pendeta 3 gereja, yaitu Pendeta Serwong, Karanganyar, dan Gombong. Kemudian Bapak Broto Semeti pindah menjadi dosen teologia di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pendeta konsulen pada saat itu adalah Bapak Harjo Prayitno, berarti sepeninggal dari pelayanan Bapak Pendeta Broto Semeti Wiryotenoyo, ada pendeta konsulen yaitu Bapak Harjo Prayitno, dan di tahun 1970 nimbali pamulang yaitu Pendeta Amin Prayitno. Kemudian tahun 1990 Bapak Amin pindah di GKJ Purwokerto Barat. Selanjutnya GKJ Suweng dilayani oleh pendeta konsulen yaitu Bapak Sugianto Busono, Bapak Matius Sumardi, dan Bapak Romekso serta Bapak Urip Superti dengan panduan dan bantuan dana dari GKJ Joglo selama 3 tahun. Akhirnya GKJ Menara Kai Suweng bisa mempunyai pendetanya sendiri, yaitu beliau Bapak Pendeta Dadang Andi Sasanto STH yang ditabiskan pada tanggal berapa Pak? Masih ingat Pak Pendeta ditabiskan di sini? Biar mengingat dulu. Tanggal 29 September tahun 2005 menjadi pendeta GKJ Menara Kasih Suweng. Nah, dari setelah sekian banyak saya sampaikan, bisa saya simpulkan bagaimana perjalanan GKJ Menara Kasih Suweng dari tahun ke tahun. Dimulai tahun 1931 sampai dengan tahun 1942, gereja keadaannya sangat sederhana Bapak Ibu. Di Sungsung waktu itu hanya menggunakan tempat kaleng susu susu krim ya, yang sekarang kayak bendera itu dulu ya. Berarti 2 di sini itu dulu ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan kaleng susu kecil itu minder ke sana kemari. Jadi kalau ada yang bunyi tutang gitu kelihatan. Pada saat itu sudah hal yang luar biasa pada saat itu. Kemudian era tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 adalah era masa penjajahan Jepang. Gereja pada saat itu kurang beruntung, kebaktian pelayanan tersendat. Tahun 1946 sampai dengan tahun 1950 gereja kurang terawat. Orang-orang di Suweng mengungsi karena adanya perang antara Indonesia dan Belanda. Kemudian tahun 1960 sampai dengan tahun 1970, puji Tuhan gereja mulai bangkit dan bisa membeli tanah sawah 135 ubin dari Bapak Samuel di Renteng, Suweng Utara. Dan ini dipersiapkan untuk persiapan WHT yang sekarang menjadi tanah pekarangan di Sidoarjo. Tahun 1970 bisa membangun emper atau teras gereja di beton pada saat itu, ditangani oleh Bapak Diran Harjo Sumarto. Kemudian tahun 1980 GKJ Suweng direnovasi berkat jasa dari Pak Pendeta Amin Prayitno yang waktu itu mendoakan orang sakit di Yogyakarta dan bisa sembuh. Kemudian orang tersebut yang ternyata adalah pengusaha Kristen di Jogja membantu Kayu Jati dan Tegel untuk merenovasi GKJ Suweng.
Kemudian tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 GKJ Seruweng atau GKJ Menara Seruweng membangun ruang sekolah minggu dan kemudian dibuat 2 lantai. Tahun 2007 GKJ Menara Seruweng dengan ibu dari para majelis gereja bisa membeli atau membuat bangku dari kayu jati, sehingga untuk kebaktian di Seruweng sudah cukup memadai. Semua itu adalah berkat Tuhan semata. Mengenai jumlah warga GKJ Menara Seruweng kurang berkembang karena selain situasi dan kondisi saat ini juga karena warga yang sudah dewasa pergi mencari nafkah di luar Seruweng. Ada yang menarik Bapak Ibu, yang tadinya gereja kita belum bernama, dulu namanya kan hanya GKJ Seruweng pada saat itu. Kemudian sampailah di tanggal 11 Desember tahun 1994 disematkanlah sebuah nama Menara Kasih di belakang GKJ. Jadi saat itu mulai tanggal 11 Desember tahun 1994 sampai sekarang dan sampai seterusnya, gereja kita bernama Gereja Kristen Menara Kasih Seruweng. Itu Bapak Ibu yang terkasih, secara singkat dari perjalanan jemaat GKJ Menara Kasih Seruweng dari perintisan sampai dengan saat yang sekarang. Untuk sekarang dan seterusnya, kitalah yang akan memberikan warna terhadap perjalanan dari gereja kita pada saat ini. Semoga ini memberikan semangat bagi kita. Jangan putus asa, tetap setia, tetap semangat di dalam pelayanan gereja sampai nanti Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat ulang tahun yang ke-91. Tuhan memberkati. Waktu saya kembali lagi pada pembawa acara. Terima kasih. Saya akan singkat aja, kalau bisa sendiri juga nggak kuat kalau berdiri di depan tumpeng. Maunya menggoda, pengen segera ikut nyuil-nyuil. Karena income-nya cuma 1, nggak boleh rebutan. Karena yang punya kewajiban nanti Bu Eni, Bu Endang. Nyuir-nyuir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan ulang tahun gereja ke-91 hari ini juga akan menjadi tema tahun 2023. Tema gereja kita dalam menapaki pelayanan yang baru. Maka saya ambil dari kitab Yosua 1 ayat yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan yang melakukannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa tema pelayanan kita yang akan kita jalani 1 tahun ke depan? Yaitu gereja teguh berdiri dan bersiap memenuhi panggilan surgawi. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, gereja teguh berdiri dan bersiap memenuhi panggilan surgawi. Tahun kemarin kita punya tema gereja, mandiri, tangguh, mandiri dan misioner. Di tahun ini kita akan mulai dengan tema yang baru, gereja teguh berdiri dan bersiap memenuhi panggilan surgawi. Seperti yang awal saya sampaikan Bapak Ibu, kita sudah melakukan karya yang besar. Tahun ini gereja Bapak Ibu sudah melihat, tampilannya luar biasa. Bangunan gereja ini besar, kokoh, berdiri Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Juli sudah menceritakan dari tahun 31 sampai tahun 80 ya, baru
baru ada perubahan. Bangunan baru berubah itu tahun 80, itu pun tidak berubah total, Bapak Ibu. Hanya Pak Amin ganti kayu tadi ya, ganti kayu jati. Tapi tidak ada perubahan total. Nah, baru tahun ini Bapak Ibu kita memulai sebuah peristiwa, ya, karya besar. Kita merubah total gedung gereja kita. Jadi bangunan yang besar, bangunan yang kokoh, bangunan yang kalau saya bilang mewah, bangunan yang sangat bagus, indah. Tetapi itu semua perlu disertai dengan semangat, Bapak Ibu, semangat yang baru juga. Jangan sampai gerejanya gede, bangunannya bagus, ya, dalamnya nanti bagus, nanti nggak keramik loh, Bapak Ibu. Granit kalau nggak salah kita, ada kan, mahal, Bapak. Kita nginjeknya aja eman-eman. Artinya apa? Ketika kita masuk, bukan hanya gereja yang baru, tetapi dengan semangat yang baru. Bukan dengan semangat yang lama seperti waktu-waktu dahulu, tetapi kita memasuki gedung gereja, kita masuki rumah Tuhan dengan semangat yang baru. Dengan semangat yang baru. Bapak Ibu kalau punya rumah baru seneng nggak Bapak Ibu? Seneng ya. Karena kita akan mengalami sebuah suasana yang baru. Ya, suasananya baru, tampilannya baru. Maka hati kita pun juga akan merasa gembira, kita merasa senang. Kalau rumah baru, Bapak Ibu, kita masuk rumah baru, pasti kita punya harapan yang baru. Di rumah yang baru kita akan dapatkan berkat. Di rumah baru ada suasana baru, ada keceriaan baru, ada kegembiraan. Maka di situ ada kebersamaan untuk saling mengokohkan, menopang, menghiburkan, saling mengasihi, saling menyatu dalam satu bangunan rumah. Itu yang perlu kita perhatikan. Artinya apa Bapak Ibu? Ini bukan sekedar gedung, tetapi ini sebuah tempat di mana kita akan berdiam, masuk bersama-sama, berteduh bersama-sama, kumpul bareng-bareng. Kita merasakan kebersamaan, kita merasakan apa yang menjadi kesusahan, kesulitan, sakit, penderitaan satu dengan yang lain menjadi bagian bersama persekutuan kita. Maka ini bukan sekedar tempat nanti untuk beribadah, tetapi tempat kita untuk saling berbagi cinta, berbagi kasih, berbagi kebersamaan. Maka rumah itu bukan sekedar rumah. Bapak Ibu kalau rumah besar, tapi yang punya itu nggak pernah kumpul, ada damai nggak Bapak Ibu? Nggak ada damai, benar nggak? Kalau di rumah itu orang cuma kerja langsung tidur, nggak pernah ngobrol, nanti berangkat lagi paginya, pulang malam lagi, nggak pernah ngobrol. Nggak ada harmonisnya rumah itu Bapak Ibu, karena hanya rutinitas yang dijalani. Pagi keluar, malam masuk, ketemu di dapur, makan bareng, setelah itu tidur, udah urusan masing-masing. Enak nggak Bapak Ibu? Nggak enak. Seperti halnya rumah Tuhan. Ketika bukan sekedar rutinitas ibadah yang kita lakukan, bukan rutinitas kumpul-kumpul belaka yang kita lakukan, tapi ada persekutuan yang dibangun, ada kebersamaan, ada semangat kasih yang menopang. Maka rumah itu bukan sekedar menjadi tempat berteduh, tapi tempat yang menjadi berkat dari Tuhan turun untuk semua. Jadi maka Bapak Ibu, Yosua itu menekankan kepada bangsa Israel ketika bangsa itu mau masuk tanah Kanaan, tanah yang baru, rumah yang baru, janji Tuhan yang baru. Maka Tuhan mengingatkan pada Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar. Maka yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, mari tahun ini gereja ini pasti akan selesai. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus yakin ada janji Tuhan, berkat Tuhan, pasti ini akan selesai.
Kita nggak tahu hari esok seperti apa, kita tidak tahu seperti apa. Bangsa Israel juga nggak tahu seperti apa ke depannya masuk ke tanah Kanaan. Tapi yang ia tahu, Tuhan berdiri di depan. Tuhan yang akan memimpin. Demikian pula kita tahun ini. Gereja akan membangun, gereja akan menyelesaikan. Kita akan masuk ke rumah yang baru, rumah Tuhan yang baru. Dengan semangat. Semangat. Dengan semangat yang baru. Semangat melayani. Tentunya Tuhan bukan sekedar kasih rumah baru ya Bapak Ibu, kasih bangunan baru. Tuhan pasti punya rencana jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dari itu. Bukan sekedar kasih bangunan, tapi Tuhan kasih harapan. Ada berkat yang harus dicapai, yang harus diraih oleh umat Tuhan. Maka itu yang harus diperjuangkan Bapak Ibu. Bagaimana kita memperjuangkan berkat itu, maka itulah yang harus jadi kesiapan kita. Maka yang ingin saya ajak adalah di tema tadi bahwa gereja berdiri dan bersiap. Kita mulai bersiap Bapak Ibu. Kita siap-siap memasuki rumah Tuhan yang baru, berkat Tuhan yang baru. Maka yang harus kita kerjakan saat ini, kita penuhi panggilan surga. Panggilan Tuhan. Maka mari kita jalani pelayanan ini Bapak Ibu, kebersamaan ini. Jangan ada rasa khawatir, jangan ada tawar hati. Firman Tuhan katakan jangan ada kecut ya Bapak Ibu. Kecut itu besok ya. Kecut itu enak, rapenak gitu ya. Orang pelayanan itu kecut gitu ya, itu gak enak. Muka kalau kecut itu enak gak Bapak Ibu? Kan ada mukanya kok kecut gitu. Masuk rumah Tuhan, pelayanan bareng-bareng, tapi kalau mukanya kecut gak enak Bapak Ibu. Itu akan mengganggu, itu akan menghalangi. Jangan tawar hati, tawar itu manis orang, baik orang, dingin enggak, panas enggak, suam-suam kuku lah Bapak Ibu. Orang tawar hati itu gak akan bisa masuk. Maka mari Bapak Ibu, kita bersama-sama masuki tahun pelayanan yang baru, tahun 2023 dengan gereja yang baru. Ya Bapak Ibu, di ulang tahun 91 ini kita punya semangat. Kita makin percaya. Kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan berdiri di depan kita, menyertai kita. Untuk kita, supaya kita bisa masuk ke rumah itu, masuk ke janji Tuhan, berkat Tuhan. Dan kita menikmati bersama-sama berkat Tuhan. Karena di rumah ini nantinya kita akan menikmati persekutuan, cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan. Bukan sekedar untuk ibadah, tetapi di sini ada cinta, ada kasih, ada kebersamaan yang terus dibangun. Maka rumah ini, rumah Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Kembali Bapak Ibu, tema kita, mari gereja berdiri dan bersiap memenuhi panggilan surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu untuk ulang tahun kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur tahun ini Tuhan, Engkau memberikan visi kepada kami. Gereja berdiri dan bersiap memenuhi panggilan surgawi. Inilah kami gerejamu. Kami berdiri, kami kuat, kami teguh. Kami ingin menatap hari esok dengan kepastian, dengan keyakinan. Engkau yang akan menolong kami, membawa kami masuk ke rumah yang baru, masuk memenuhi panggilan-Mu. Kami boleh menikmati kasih dan kuasa yang begitu besar. Maka Tuhan, inilah kami gereja-Mu. Kami mau bersiap, kami menyiapkan hati kami untuk memenuhi panggilan-Mu. Kami mau melayani sebagai majelis gereja, sebagai penatua, diaken, pendeta. Kami mau melayani sebagai pengurus komisi. Apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kami. Kami mau melayani sebagai panitia, apapun. Kami sebagai warga jemaat. Masing-masing kami Tuhan
Engkau akan beri kami kemampuan, kebiasaan untuk melayani. Kami tidak akan kecil hati lagi, kami tidak minder, kami tidak takut. Karena ada Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kami percaya tahun yang akan datang, program pelayanan tahun yang baru jadi semangat kami di ulang tahun gerejamu yang ke-91 ini. Meskipun kami kecil, usia kami bertambah dan semakin tua, tapi semangat kami berkobar-kobar, berapi-api untuk melayani Engkau, untuk melayani sesama kami. Mari Tuhan Yesus, inilah gerejamu, berkatilah gerejamu, kuatkan dan teguhkan kami untuk memenuhi panggilan surgawi. Kami mau berlari, menatap ke depan untuk meraih berkat Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap melayani Engkau, kami siap menjadi alatmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ulang tahun ke-91 ini, sukacita kami, syukur kami makin melimpah. Dalam pesta kesederhanaan ini, bukan makanan, tapi sukacita kebersamaan kami yang akan kami bangun. Kami mau menikmati kebersamaan ini Tuhan, bersama dengan Engkau. Inilah kami Tuhan, berkati setiap apa yang tersaji di depan kami, berkati saudara-saudara kami, berkati semua yang ada di sekitar kami, sehingga melalui berkat-Mu, hidup kami boleh mengalami berkat yang makin berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami serahkan setiap program kerja, rencana gereja, terlebih pembangunan gedung gereja ini. Engkau Tuhan yang akan berdiri memimpin dan memberi kami hikmat, memberi kami kemampuan untuk menuntaskan visi di tahun yang baru. Di gereja yang makin bertumbuh, gereja yang makin berdiri kokoh. Kami siap maju, kami siap menghadapi tantangan dan segala hambatan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Tuhan, Engkaulah kepala jemaat, Engkaulah kepala gereja, Engkaulah yang memberi berkat pada kami. Amin. Waktu saya kembalikan kepada Anda. Apa kabarmu sayangku?
kepada Ananda. Oh Pak Trimanto, sambut ya Pak Tri, matur nuwun. Berikutnya kita akan menyaksikan pemberian potongan tumpeng yang kedua untuk Ananda Lala dan Tika ya, senior kedua Diana. Sudah menyaksikan ya, Mbak Diana sudah, Nala sudah. Bapak Ibu Kamsa, satu punya juga sabar ya. Sekali lagi kita nyanyikan panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya sampai berkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sama-sama katakan selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawa Menara Kasih Sungguh. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawa Menara Kasih Sungguh. Doa penutup dan doa untuk makan. Siapakah yang akan? Kami undang Pak Dodo untuk membawakan doa penutup. Mari Bapak Ibu kita tutup acara perayaan ulang tahun pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan telah menyertai kami semua sehingga kami boleh bersukacita merayakan ulang tahun Gereja Kristen Jawa Menara Kasih Sungguh yang ke-91 tahun. Tuhan, berkatilah kami semua di dalam kami menapaki hari-hari yang akan datang. Biarlah kami Tuhan beri kekuatan untuk kami membawa kabar baik, kabar sukacita kepada sesama manusia. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri acara ini untuk kami pulang ke rumah masing-masing. Saya mohon Tuhan bimbing kami, Tuhan sertai kami sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul dengan keluarga dengan penuh damai dan sukacita serta sejahtera. Ampuni Tuhan jika ada dosa dan kesalahan di dalam kami melaksanakan kegiatan perayaan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Prabu yang terima kasih Tuhan. Amin. Tahun 92 bersama selamat pagi Bapak. Gereja berdiri siap Menerima panggilan surga. Sekali lagi kami mengulang, tema pelayanan kita di tahun 2023 adalah gereja berdiri dan siap menerima panggilan surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Yang ingin duduk. Nikmati kebaikan. Yang pakai asmo ini. Ini yang mau pakai asmo. Oke Pak. Yang kepengen nang anu ngunduk mantu Pak Jokowi. Ya.